apakah baik-baik saja, sehat-sehat saja. Nah, kalau gini kan enak. Untuk pembekalan masa pengenalan lingkungan sekolah pada pagi hari ini, yang pertama, nanti saya akan membacakan brosur yang telah kami sampaikan kepada kalian semua. Yang selanjutnya kami juga akan menyampaikan jadwal MPLS yang mana akan dimulai pada tanggal 12 Juli hingga 15 Juli. Dan yang ketiga nanti adalah menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu disiapkan. Oke, baiklah, sambil menyimak, anak-anak bisa kalian baca apabila yang menyimpan brosur di sekolah kami, Sekolah SMK Pancasila Purantoro itu sampai sekarang pun masih menerima calon peserta didik. Jadi bukan untuk ini ya. Misalnya dari rekan-rekan kalian sampai saat ini belum ada sekolahan yang didaftari, maka daripada itu kalian sebagai siswa yang sudah masuk di sini bisa menyampaikan masuk di SMK Pansep aja. Nah, seperti yang kami sampaikan kepada kalian kemarin, bahwasanya persyaratan untuk masuk di SMK Pancasila Purantoro mengumpulkan fotokopian akte kelahiran, KK, fotokopi KTP bagi yang sudah memiliki, fotokopi KK, KIP, dan foto 3x4 hitam putih sebanyak 4 lembar. Apakah kalian sudah komplit dalam pemberkasan kemarin dengan Bu Fajar? Jika belum, segera dikompleti. Karena apa? Itu nanti kelanjutannya untuk di Dapodik. Oke. Jadi segera. Sekolahan buka setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam setengah 1 siang atau 12.30. Maka daripada itu segera saja yang belum komplit. Yang selanjutnya untuk peserta didik baru secara keseluruhan ya, secara keseluruhan itu MPLS biayanya gratis. Jadi mulai hari ini pembekalan Senin, Selasa, Rabu tanggal 12 sampai tanggal 15 nanti kalian tidak dipungut biaya. Hanya saja karena melalui daring kalian harus siap kuota. Siap kuota, sinyal baik agar apa? Kalian bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Dan jangan khawatir, untuk via Zoom meeting dimungkinkan hanya pada saat pembukaan saja. Jadi hanya hari Senin saja. Apabila nanti diperlukan Zoom meeting selanjutnya itu menyesuaikan. Mungkin di Bapak Ibu guru yang lain nanti yaitu melalui via YouTube. Jadi kalian bisa menyaksikan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui via YouTube. Nah, terus gimana caranya mendeteksi agar anak-anak menyimak, Pak? Satu, tetap melalui presensi MPLS yang akan di-share Bu Fajar setiap harinya, yaitu Google Form. Yang kedua, mengenai like dan komen pada akun YouTube tersebut. Akun YouTube nanti akan di-share di grup, yaitu Pansep Official. Nanti kalian tugasnya adalah like dan komen. Komennya gimana Pak? Cukup komen nama dan keterangan hadir. Misalnya nama Suroto, sebelahnya ditulis hadir, Hariri hadir, Andika hadir, Rafli hadir, dan selanjutnya. Hanya seperti itu saja. Jadi simpel, ringan, dan mudah. Itu mengenai MPLS. Lalu akan mendapatkan voucher undian HP Android seperti yang kami sampaikan. Jadi tetap nanti akan kami undi setelah MPLS selesai. Nah, teknisnya gimana nanti kita menyesuaikan. Berhubung ini masih PPKM, kalian tidak boleh datang ke sekolahan, nanti kita akan sampaikan undian HP Android tersebut, namun sebelumnya akan ada koordinasi dari panitia PPDB dan juga Bapak Kepala Sekolah.
Karena kami sudah menyampaikan itu untuk undian voucher HP Android, jadi insya Allah salah satu dari kalian akan mendapatkan HP Android. Ya sering-sering berdoa saja 2/3 malam. So pengerti HP ini anyar kena dinggo chattingan karo pacare. Neng ya sing penting ora iku ya. Yang penting adalah untuk kegiatan belajar dan mengajar. Untuk selanjutnya yaitu gratis seragam OSIS Pramuka Badik YPP, wearpack, kostum olahraga dan seragam ciri khusus. Nah, saya kira dari beberapa siswa ini masih ada yang belum dapat. Nanti bisa konfirmasi, bisa ke saya atau Bu Fajar yang nomornya sudah ada di grup. Nanti kalian japri karena pendeteksian sampai terakhir kemarin masih ada beberapa ya. Dan apabila kalian ada waktu luang, bisa datang ke sekolahan untuk ambil seragam OSIS dan Pramuka. Namun apabila tidak diperkenankan untuk datang ke sekolahan dari orang tua atau apa, nanti tim PPDB yang akan ke rumah kalian. Itu. Untuk seragam yang lainnya, batik YPP, wearpack, kostum olahraga dan seragam ciri khusus akan menyusul. Karena ini juga butuh ukuran mendatangkan kalian, jadi pada saat PPKM ini masih waktunya belum memungkinkan. Informasi selanjutnya seperti yang di depan tadi yaitu menyusul. Yang kami laporkan selanjutnya adalah informasi pembayaran. Nah, nanti jika ada beberapa siswa yang mendapatkan keringanan beasiswa PIP atau apa, ini secara global yang kami sampaikan yaitu sumbangan SPP per bulannya adalah 115. Uang praktek adalah 25.000 dan pengembangan 850.000. Itu secara global. Ya. Nah, adapun peluang beasiswa sudah kalian dengarkan di rumah-rumah kalian maupun dimanapun, itu di sekolah kami adalah peluang beasiswanya paling banyak. Ada 4 kategori, yaitu 1 PIP Program Indonesia Pintar, 2 bantuan siswa miskin dari pemerintah provinsi, bantuan siswa miskin dari unit pengumpul zakat, dan yang terakhir bantuan dari SMK Pancasila Surantoro. Jadi kalau kalian beralasan, Pak saya nggak dapat biaya, Pak saya nggak punya biaya dan sebagainya, jangan itu untuk alasan. Kalian ada peluang itu, ayo, siapa tahu kalian akan mendapatkannya. Itu ya. Yang penting kalian benar-benar tidak mampu. Jangan kalian orang mampu tapi mengaku tidak mampu. Gitu. Nah, anak-anakku sekalian, di sini masuk yang ke sesi 2 yaitu jadwal MPLS yang kemarin sudah disampaikan oleh panitia. MPLS dimulai pada tanggal Senin pada tanggal 12 Juli 2021 hingga Rabu 14 Juli 2021. Untuk pertama, pembukaan MPLS dan pengenalan penghangat suasana nanti seperti ini, situasinya Zoom meeting, itu oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Sunowo Gito Wahono, MPD. Yang nanti kemungkinan juga akan ditambahi dari Bapak Sigit Pamungkas, ST, selaku Ketua PPDB. Itu waktunya jam 8 hingga jam 8.30. Jadi durasi maksimal yaitu 30 menit. Kalian nggak usah khawatir, 30 menit nanti jika kalian mengikuti dengan sebaik-baiknya, informasi tidak akan ketinggalan. Yang penting ini kuotanya dimaksimalkan untuk kegiatan Zoom meeting dan juga MPLS ya. Jangan untuk kegiatan yang lain. Jadi ngalah dulu. Game atau apa ngalah dulu. Untuk materi yang kedua, yaitu wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter. Itu dari saya sendiri, Helga Fornindo, jam 8.30 hingga jam 9. Dan saya sendiri nanti akan membuat konten YouTube yang nanti akan diupload akun SMK, yaitu Pansep Official. Tugas kalian hanya akses melalui
Google Form dan juga absen di comment like seperti yang saya sampaikan tadi. Reza hadir, Wahyu hadir, Nurholis hadir dan sebagainya. Itu saja. Namun itu tugas presensi ya. Jika yang lain tetap masih ada tugasnya. Dari apa yang saya sampaikan dari YouTube tersebut mengenai wawasan kebangsaan atau pendidikan karakter, nanti kalian akan saya beri tugas, yaitu merisam atau menyimak dari apa yang saya sampaikan. Gak usah banyak-banyak, intinya kamu dapat apa dari apa yang saya sampaikan. Bisa itu satu paragraf, bisa itu satu halaman, atau mungkin hanya satu kalimat pun jika itu kata-kata bagus, kata-kata mutiara itu bisa kalian jadikan perisam atau hasil dari mendengarkan tersebut. Yang selanjutnya mengenai kesiswaan di sekolah, ada Bapak Aditya, itu jam 9 sampai jam 9.30. Untuk hari Selasanya, Ibu Nur Hayati mengenai pembelajaran masa pandemi COVID-19. Jadi entah itu melalui daring atau apa, nanti akan disampaikan Bu Nur Hayati. Harinya Selasa 13 Juli jam 8 sampai jam 8.30. Materi yang kelima, jati diri dan nasionalisme dari Bapak Afifur Rahman SPD, Selasa 13 Juli 2021 jam 8.30 hingga jam 9. Hari ketiga atau penutupan, yang pertama pengenalan warga sekolah dan stakeholder lainnya. Nanti akan disampaikan dari Ibu Sundari Fatona SPD, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program struktural yang lain, guru hingga karyawan akan disampaikan dari Ibu Sundari SPD. Jadi kita akan mengenal satu persatu warga sekolah. Hari Rabu 14 Juli jam 8 hingga jam 8.30. Materi yang terakhir yaitu tantangan pembelajaran era industri 4.0 program keahlian TKR oleh Bapak Purwanto ST. Jam 8.30 hingga jam 9. Ini berbarengan dengan yang TKJ, tantangan pembelajaran era industri 4.0 yang program TKJ akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Cahyo Pinileh SPD, yang mana Bapak Wahyu juga ikut di sini ya, ikut Zoom meeting, nanti biar perkenalan sekaligus nanti semuanya akan mengenalkan diri pada waktu MPLS gitu. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan dari saya. Nanti akan ada tambahan baik dari Bapak Sigit Pamungkas selaku Ketua PPDB atau Bapak Ibu guru yang lain, Bu Fajar maupun Pak Wahyu. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk acara selanjutnya saya hanya sedikit menambahkan apa yang sudah diaturkan oleh Bapak Helga Purnindo. Sekiranya untuk pelaksanaan MPLS semuanya sudah paham, untuk kegiatannya kita lakukan secara daring, dan tadi sudah saya berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah, intinya bahwa pelaksanaan MPLS ini adalah kita laksanakan semuanya di rumah masing-masing dan tetap jaga protokol kesehatan sehingga kalian tetap terjaga kesehatannya. Lanjutnya adalah pelaksanaan Zoom meeting ataupun juga nanti apabila ada kendala kita juga melakukan video yang nantinya kalian ulas sehingga setiap harinya ada 3 kegiatan atau 2 kegiatan itu nanti kalian disuruh untuk merangkum
Sehingga kalian tetap harus mencermati, sehingga harus mencermati apa yang sudah diaturkan oleh Bapak Ibu Guru yang nantinya tiap harinya selama 3 hari tersebut, dan dalam 1 hari itu kalian rangkum, nanti ada Google Form yang harus kalian isi untuk resume atau apa yang sudah kalian dapatkan di situ, kalian tuangkan, kalian buat rangkuman, kalian isi, kalian masukkan, nanti setiap selesai agenda hari itu kalian kirim lagi ke panitia. Begitu untuk kegiatannya, sehingga semuanya berarti harus wajib untuk mendengarkan ataupun melihat, baik itu dari YouTube ataupun nanti bisa dilakukan secara live streaming. Gitu tambahan dari saya. Mungkin kalau ada yang belum paham nanti bisa diulas lanjut ya, kalian bisa tanyakan di grup WA juga, sehingga akan lebih paham. Kalau hari ini kalian untuk mendengarkannya pun agak kurang bagus gitu. Dan itu hanya tambahan saya. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bu Fajar ataupun Bu Mei. Itu oke. Ini saya kembalikan lagi kepada operator Ibu Mei Tias. Silakan Ibu Mei. Selanjutnya karena semua sudah disampaikan ya secara jelas, kalau misalkan ada kendala atau apa nanti bisa chat di grup, atau mungkin kalau masih ada kendala suaranya nggak kedengeran atau apa, langsung menghubungi, itu langsung menghubungi, atau mungkin cari jaringan yang lebih bagus lagi. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, cukup, silakan angkat tangan. Pakai itu ya, tangan itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau bisa dari chat? Tidak ada? Kalau sudah tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.